bisa asik di ruang digital. Tidak mudah caper, tidak suka pamer, apalagi baper jika main sosmed. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Keluarga makin cakap digital. Semua memang sibuk, tapi semua mau punya waktu untuk saling membantu, bekerja sama untuk saling menjaga. Berhati-hati menyaring berita. Semuanya datang dari rumahku, tempatku kenyang dengan I love you. I love you. Kita keluarga makin cakap digital, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. We are very super happy family, dari Indonesia. Kita keluarga sangat super bahagia, dari Indonesia. Kita main bersama, belajar sama-sama di dunia nyata dan di dunia digital. Semakin mengerti, semakin hati-hati. Kita keluarga makin cakap digital. Kita keluarga makin cakap digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya. Pada hari ini, hari Senin 24 Juli 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Hirza Zanuba sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Acara Makin Cakap Digital 2023 diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dan Siberkreasi. Sebelum acara dimulai, mohon dapat memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, menuliskan nama pada user ID Zoom-nya dengan format sebagai berikut. Bagi pelajar, menulisnya nama, 4 digit terakhir nomor induk siswa, dan nama sekolah. Contohnya Rahmat _9898 _ SMA-N 1 Jakarta. Bagi Bapak Ibu Guru, menulisnya nama, 4 digit terakhir nomor handphone, dan nama sekolah. Contohnya Dewi _1212 _ guru SMA-N 1 Jakarta. Berikutnya, mohon menuliskan pertanyaan pada kolom komentar yang tersedia. Dalam kegiatan Makin Cakap Digital 2023, di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, dengan tema cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya, akan ada hadiah bagi 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik pada saat sesi Q&A nanti. So, pastikan teman-teman netizen asyik yang nonton hari ini menyimak seluruh penjelasan narasumber kita ya. Sebelum kegiatan ini dimulai, mari kita awali dengan berdoa supaya lancar. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dalam posisi sempurna.
Terima kasih. Berikutnya kami persilahkan Bapak Samuel Abdijani Pangerapan selaku Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk memberikan kata sambutan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat bagi kita semua. Bapak, Ibu tamu undangan, dan para narasumber yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta kegiatan program literasi digital nasional dengan hashtag Indonesia Makin Cakap Digital. Merupakan suatu kebanggaan bagi saya pribadi untuk turut hadir dan membuka kegiatan kelas literasi digital, khususnya bagi rekan-rekan komunitas, media, serta para pemangku kepentingan majemuk lainnya di seluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah 3T. Melalui kegiatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata yang saya harap dapat menjadi bara semangat untuk Bapak Ibu sekalian dalam bergandengan tangan mewujudkan Indonesia Makin Cakap Digital. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, pesatnya perkembangan teknologi yang semakin terpacu dengan adanya pandemi COVID-19 telah mendorong kita untuk berinteraksi dan melakukan berbagai kegiatan aktivitas di ruang digital. Kehadiran teknologi digital sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat inilah yang kian mempertegas bahwa kita sedang berada di era percepatan transformasi digital. Pada awal tahun 2022 ini, Hotsuite dan VR Social melaporkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia telah mencapai 204,7 juta orang atau meningkat 2,1 juta dari tahun sebelumnya. Saya yakin angka ini akan terus meningkat dari tahun ke tahunnya. Namun, masifnya penggunaan internet di Indonesia harus kita akui membawa serta berbagai risiko, seperti penipuan online, hoax, cyberbullying, dan konten-konten negatif lainnya. Oleh karena itu, peningkatan penggunaan teknologi ini perlu diimbangi dengan kapasitas literasi digital yang mumpuni, agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi digital dengan produktif, bijak, dan tepat guna. Survei nasional literasi digital yang kami lakukan tahun lalu menemukan bahwa saat ini indeks literasi digital masyarakat Indonesia masih berada pada angka 3,49 dari skala 5, yang artinya masih di kategori sedang, belum mencapai kategori baik. Angka ini perlu terus kita tingkatkan, dan menjadi tugas kita bersama untuk membekali masyarakat kita dengan kemampuan literasi digital agar selalu siap dalam mengawal percepatan transformasi digital nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, Kementerian Kominfo mengembang mandat dari Presiden Joko Widodo sebagai garda terdepan dalam memimpin upaya percepatan transformasi digital bangsa Indonesia. Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Kementerian Kominfo memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator di bidang digital di Indonesia. Dalam rangka menjalankan salah satu mandat tersebut terkait pengembangan SDM digital, Kementerian Kominfo bersama Gerakan Nasional Literasi Digital, Cyberkreasi, serta mitra dan jejaringnya hadir untuk memberikan pelatihan literasi digital yang menjadi kemampuan digital tingkat dasar bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Berbagai pelatihan literasi digital yang kami berikan berbasis 4 pilar utama, yaitu kecakapan digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital. Hingga tahun 2021 lalu, program literasi digital ini telah berhasil menjangkau lebih dari 12 juta masyarakat di 514 kabupaten kota pada 34 provinsi di seluruh Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peningkatan literasi digital masyarakat adalah pekerjaan besar. Oleh karena itu, kami tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kolaborasi yang baik agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses percepatan transformasi digital ini. Prinsipnya adalah nobody left behind. Untuk itu, apresiasi saya ucapkan kepada semua pihak yang telah bekerja sama dalam menyelenggarakan kelas literasi digital pada hari ini. Saya berharap kegiatan ini dapat mendorong terciptanya talenta-talenta digital baru di Indonesia yang lebih berkualitas dan siap dalam membantu mewujudkan Indonesia Digital Nation. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai langkah kita bersama dalam memajukan Indonesia. Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju. Salam literasi digital. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Samuel Abdijani Pangrapan yang telah memberikan kata sambutannya. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Vicky Antonio SPD selaku staf pengajar SMP Negeri 6 Cilegon untuk memaparkan materinya kurang lebih 10 menit. Kepada Bapak Vicky Antonio, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya dan peserta Zoom Meeting Cakap Digital pagi ini. Kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang etis bermedia digital. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vicky Antonio SPD. Saya adalah guru dari SMP Negeri 6 Cilegon yang pernah mengikuti juga peserta implementasi praktik baik literasi digital oleh Kantor Bahasa Banten. Untuk kali ini kita akan membahas tentang etis bermedia digital. Latar belakangnya adalah kenapa sih kita harus etis. Etis itu yang harus kalian ketahui adalah berhubungan sesuai dengan etika atau sesuai dengan asas perilaku yang disepakati secara umum. Nah, dalam ruang digital ini kita akan berinteraksi dan berkomunikasi dengan berbagai perbedaan kultural. Karena setiap warga negara, bahkan daerah, memiliki etika sendiri. Begitu pula setiap generasi memiliki etikanya. Interaksi antar budaya dapat menciptakan standar baru tentang etika. Dengan media digital, setiap warganet berpartisipasi dalam berbagai hubungan dengan banyak orang melintasi geografis dan budaya. Mereka dengan berbagai cara membangun hubungan lebih jauh dan berkolaborasi dengan orang lain. Maka segala aktivitas digital di ruang digital dan menggunakan media digital memerlukan etika digital. Kompetensi literasi digital terkait dengan etiket. Etiket di sini adalah etika dalam berinternet, yaitu pertama kompetensi mengakses informasi sesuai etiket di platform digital. Yang kedua, kompetensi menyeleksi dan menganalisis informasi saat berkomunikasi di platform digital. Selanjutnya ada kompetensi memahami netiket upaya membentengi diri dari tindakan negatif di platform digital. Kompetensi memproduksi dan mendistribusikan informasi di platform digital. Kompetensi memverifikasi pesan sesuai standar netiket. Kompetensi berpartisipasi membangun relasi sosial dengan menerapkan etika, serta kompetensi berkolaborasi data dan informasi dengan aman dan nyaman di platform digital. Nah, ada beberapa ruang lingkup etika dalam bermedia sosial, yaitu diantaranya adalah kesadaran, yaitu tindakan otomatis bagi melakukan sesuatu dengan sadar atau memiliki tujuan. Contohnya gini, kita biasanya kalau pagi-pagi tuh tindakan otomatisnya begitu megang handphone, langsung megang gawai atau handphonenya, dapat pesan langsung di-share. Nah, itu adalah etika yang kurang baik ketika bermedia sosial. Lalu ada integrasi, yaitu kejujuran, menghindari plagiasi, manipulasi, dan sebagainya. Integrasi yang dimaksud dalam hal ini adalah yaitu kejujuran, artinya dalam bermedia sosial, itu biasanya berpotensi menggoda penggunanya untuk tidak jujur. Selanjutnya adalah tanggung jawab, yaitu kemauan menanggung konsekuensi diri ya ketika kita bermedia sosial. Lalu ada kebajikan, yaitu hal-hal yang bernilai kemanfaatan, kemanusiaan, dan kebaikan. Di sini ada etika dan etiket. Apa sih itu etika? Etika adalah sistem nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya. Sedangkan etiket adalah tata cara individu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat. Dalam etika, itu kita berlaku meskipun individu sendirian. Sedangkan dalam etiket, berlaku jika individu berinteraksi dengan atau berkomunikasi dengan orang lain. Etika berinternet, yaitu kita jangan menggunakan huruf besar dan kapital. Kenapa? Biasanya kalau huruf besar dan kapital itu menandakan seseorang itu marah atau
tegas. Jadi mungkin ada beberapa etika yang mungkin tidak bisa diterima oleh orang lain. Selanjutnya, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya, jangan semuanya, nanti dianggap memplagiat. Lalu memperlakukan email sebagai pesan pribadi, berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain, biasakan menggunakan format plain text, dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Biasanya banyak penerima pesan yang keberatan dengan file yang terlalu berat. Etiket berinternet yaitu menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan, tidak menggunakan huruf kapital semua, membiasakan menulis subjek email untuk mempermudah penerima pesan, dan menghargai hak cipta orang lain, menghargai privasi orang lain, serta jangan menggunakan kata-kata jorok dan vulgar. Nah, etiket di sini tadi sudah saya jelaskan bahwa etiket berinternet yaitu tata krama dalam menggunakan internet. Kita harus selalu menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan yang lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor, namun dengan karakter manusia sesungguhnya. Nah, ada jenis konten yang berdasarkan Undang-Undang ITE yaitu melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan, dan atau pengancaman, penyebaran berita bohong, dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian, menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan sara. Nah, dalam hal ini kita membahas tentang perundungan di dunia maya atau yang disebut dengan cyberbullying. Cyberbullying sendiri yaitu tindakan agresif dari seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik maupun mental dengan menggunakan media digital. Dapat memunculkan rasa takut si korban, bahkan dapat terjadi kekerasan fisik dunia nyata atau offline. Nah, ada beberapa contoh cyberbullying, yaitu diantaranya ada doxing. Doxing ini adalah membagi data personal seseorang ke dunia maya. Nah, kita sebagai pribadi, kita nggak boleh membagikan data pribadi seseorang ke dunia maya. Yang kedua ada cyberstalking. Cyberstalking ini biasanya anak-anak sekolah nih yang biasanya yang suka menjadi pelaku cyberstalking, yaitu mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya. Yang ketiga ada revenge porn, artinya membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar, bisa juga untuk memeras korban. Dampak dari cyberbullying ini adalah kepada korbannya terjadi dampak psikologis, dampak sosial, dan dampak kehidupan di sekolahnya. Dampak psikologis itu yaitu mudah depresi, marah, gelisah, menyakiti diri sendiri, dan bisa juga percobaan bunuh diri. Bagi pelaku, biasanya dia tampak agresif, berwatak keras, mudah marah, mendominasi, dan kurang empati. Nah, untuk yang menyaksikan kegiatan cyberbullying ini, biasanya jika dibiarkan, akan diasumsikan bahwa kegiatan tersebut diterima secara sosial. Artinya apa? Mereka biasanya mungkin ikut bergabung dengan penindasan karena takut menjadi sasaran berikutnya. Dan beberapa yang lainnya akan diam saja tanpa melakukan apapun. Yang parahnya, mereka merasa tidak perlu menghentikannya. Cara mengatasi cyberbullying, itu kita bisa menceritakan dan dapatkan bantuan dari orang dewasa yang kita percayai. Biasanya kalau di sekolah itu bisa dengan guru atau bisa dengan orang tua kita. Blokir semua akun pelaku dan apabila memungkinkan, menggunakan fitur laporkan akun pada media sosial. Lanjut, tidak menanggapi atau membalas cyberbullying, menyimpan bukti tindakan cyberbullying yang mereka lakukan, kemudian memahami netiquette tentu erat kaitannya dengan budaya berinternet yang bijak dan cerdas. Dan kita harus bisa memiliki kecakapan digital. Kesimpulan kali ini adalah internet adalah anugerah, tetapi bisa menjadi bencana manakala teknologi hanya bisa mengendalikan kita, manusia tanpa jiwa-jiwa yang beretika. Etika hadir sebagai seorang bijak yang mengingatkan kembali hakikat teknologi sebagai anugerah bagi manusia. Etika digital ditawarkan sebagai pedoman, menggunakan berbagai platform digital secara sadar, tanggung jawab, berintegritas, dan menjunjung nilai-nilai kebajikan antar insan dalam menghadirkan diri, kemudian berinteraksi, berpartisipasi, bertransaksi, dan berkolaborasi dengan menggunakan media digital. Mari kita rayakan teknologi, kita hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan,
tetapi semua harus demi mengangkat derajat manusia. Etika ada karena kita adalah manusia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Vicky Antonino yang telah memberikan paparannya tadi. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sesi paparan materi para narasumber, mari sama-sama kita saksikan video 4 jurus makin cakap digital. Kita tahu kalau tiap harinya di internet itu banyak masalah. Dari adu mulut yang berujung gelut, kena bully sampai ngurung diri, akun medsos kena hack, dan tipu-tipu customer service palsu. Apakah kalian mau jadi salah satunya? Tentunya enggak kan? Makanya, inilah 4 jurus andal biar makin cakap digital. Buat mulainya, inilah jurus pertama. Kita mesti jaga etika biar netizen Indonesia nggak lagi dikenal paling nggak sopan se-Asia Tenggara. Bayangin etika di dunia maya itu sama pentingnya kayak dunia nyata. Lalu, biar internet makin tentram, tanpa perpecahan, inilah jurus kedua. Terapin nilai-nilai Pancasila biar dunia maya nggak jadi medan perang. Saat dasar budaya kuat, kita jadi bisa menempatin dunia digital sampai maksimal. Makanya, di jurus ketiga ini, semakin kita jago, bahkan bisa cari ilmu dan cari uang. Dan saat kejahatan mengancam, kuasai jurus keempat biar tetap aman. Para penipu bakal takluk sama kita. Jadi, siap untuk menguasai jurus-jurus biar cakap digital? Nah, teman-teman, itu dia tadi video 4 jurus makin cakap digital. Dari video tadi kita harus tahu ya, ada 4 jurus yang harus kita kuasai, terutama sekarang kita hidup di era yang serba digital. Ada cakap digital, aman digital, budaya digital, dan etika digital. Terlebih untuk jadi pemuda-pemudi yang aktif dan kreatif di dunia digital, penting sekali menguasai keempat jurus yang tadi, supaya kita bisa memanfaatkan dunia digital secara maksimal. Kalau udah maksimal, nggak cuma ilmu aja, tapi kita juga bisa dapat cuan dari sana. Oke, pada kesempatan ini, Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya, kita akan membawakan topik cyberbullying, apa itu dan bagaimana cara menghentikannya, untuk mengasah digital skills-nya netizen asyik nih, tentang pentingnya kecakapan digital dalam berinteraksi di internet. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan membahas secara lengkap dan menyeluruh dari 3 aspek. Yang pertama ada kecakapan digital, keamanan digital, dan budaya digital. Selama kurang lebih 2 jam ke depan, kegiatan Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya akan menghadirkan pembicara yang memang ahli di bidangnya masing-masing. Pembicara akan berbagi ilmu dan juga informasi tentang literasi digital. Kalau gitu saya akan perkenalkan pembicara kita hari ini. Yang pertama kita punya Bapak Muhammad Arifin, beliau merupakan founder Zelteh. Yang kedua kita punya Bapak Ahmad Rofahan, beliau merupakan jurnalis medcom.id. Dan yang terakhir kita punya Ibu Gina Desiana, selaku pengurus relawan TIK Jawa Barat. Wah, keren-keren semua ya narasumber kita hari ini. Pastikan teman-teman netizen asyik Indonesia yang nonton menyimak penjelasan mereka, dan kalau punya pertanyaan untuk narasumber boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar, karena 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan saldo dompet digital atau e-wallet. Oke, kita masuk ke sesi paparan materi narasumber. Karena sudah hadir bersama kita hari ini narasumber yang pertama yang akan membagikan insight-nya, langsung saja kita sambut Bapak Muhammad Arifin. Halo, selamat pagi Pak Arifin, apa kabar? Halo pagi Kak Hirza Zanuba. Oke, Bapak, hari ini kita mau bahas pilar yang pertama dulu nih Pak, ngomongin soal kecakapan digital. Mungkin nanti dibahas juga ya oleh Pak Arifin bagaimana sih menjadi pemuda-pemudi yang cakap dalam memanfaatkan dunia digital, terutama untuk proses belajar dan mengajar, dan supaya terhindar juga dari kejahatan-kejahatan digital seperti cyberbullying. Kalau gitu, karena teman-teman netizen asyik Indonesia udah nggak sabar lagi, langsung saja kami persilakan Bapak Muhammad Arifin untuk membagikan paparannya.
Dari pilar pertama, kecakapan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Kak Hirza, teman-teman narasumber, Pak Guru, ya, dan adik-adik semua hari ini. Alhamdulillah kita bisa jumpa secara online ya, secara daring. Kita akan berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang etika digital. Salah satu pilar dari tentang kemampuan digital, kecakapan digital. Salah satu pilar dari literasi digital. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Kak Hirza ya, saya coba korelasikan dengan tema kita hari ini. Saya berguling buat metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, hari ini adalah termasuk salah satu contoh bagaimana kita melakukan proses belajar mengajar secara online, ya. Dan apa yang kita lakukan saat ini itu bagian daripada digital skill. Adik-adik semua sekarang punya handphone, ya, punya handphone, mungkin punya laptop. Dipakai buat apa? Dan sekarang kita pakai buat belajar. Kita pakai buat belajar bareng secara online, bisa ngobrol bareng dengan pengajar-pengajarnya, dengan moderatornya itu ya. Berikutnya izin mengenalkan diri, saya Muhammad Arifin, saya founder ziotech.co.id, saya juga pengelola media sosial Bupati Cirebon, Jawa Barat. Ini ada akun-akun media sosial saya, barangkali ada semua Bapak Ibu guru berkenan berteman dengan saya di sosial media, kita jalin komunikasi lanjut ya, jangan hanya sampai di sini saja nih. Oke Bapak Ibu semua, tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, adik-adik semua ya, bahwasanya pengguna internet di Indonesia terus bertambah, bahkan tanpa kita sadari, tanpa kita pernah mau tahu ya, kita sudah hampir 8 jam menggunakan internet, 5 jam menggunakan smartphone, dan 3 jam menggunakan laptop dan perangkat-perangkat lainnya. Intinya kita tidak pernah diajarkan. Adik-adik semua, kalau saya boleh bertanya, menggunakan handphone, bermedia sosial, menggunakan Zoom, apapun itu, apakah diajarkan oleh orang tua kita? Tidak. Apakah diajarkan oleh guru-gurunya? Saya berani bilang tidak. Bahkan Bapak Ibu guru juga sama, katakanlah tidak pernah diajarkan secara langsung oleh pemilik platformnya. Artinya kecakapan bermedia digital itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindarkan, menjadi suatu keniscayaan, ya, menjadi lebih dari kewajiban. Kenapa? Hari ini kita sudah melakukan bersama proses belajar mengajar dengan media digital. Nah, apa sih sebetulnya cakap bermedia digital? Cakap digital itu sebetulnya kita pribadi personal ya, yang mampu paham ya, dan memanfaatkan, menggunakan perangkat keras dan perangkat lunaknya. Jadi adik-adik semua saat ini misalnya gini, punya handphone tapi tidak paham kalau handphone ini kapasitasnya berapa, sistem operasinya, aplikasi yang digunakan apa. Jadi kadang-kadang kita cuma, tolong belikan handphone, buat apa? Yang penting bisa main Mobile Legend lah. Padahal tidak semua handphone itu bisa diinstal Mobile Legend. Kenapa? Karena ada spesifikasi teknis yang diminta. Nah, itu contoh. Itu contoh bagaimana kecakapan digital ini kita juga harus tahu aplikasi perangkat lunaknya dan aplikasi perangkat kerasnya. Ya, jadi nggak bisa kita harus asal install. Pak, saya habis kemarin dibelikan laptop sama orang tua saya, katanya untuk belajar. Ternyata laptopnya ini katakanlah dengan spesifikasi tertentu dan tidak bisa diinstal game. Dia hanya bisa untuk install Microsoft Word, hanya untuk bisa ngetik. Itu harus diperhatikan teman-teman. Itu contoh kasus ya. Nah, apalagi sekarang landscape media digital itu bukan hanya hal tersebut, ada mesin pencarian. Nah, mesin pencarian misalnya dia basisnya website. Oh, berarti ini bisa digunakan oleh semua jenis laptop, oleh semua jenis smartphone. Yang penting terkoneksi dengan internet. Kenapa? Karena dia menggunakan internet. Ada beberapa aplikasi mesin ya,
software yang bisa kita gunakan tanpa harus terkoneksi dengan internet. Nah, contohnya tuh ya ada semua. Di sini ada aplikasi percakapan dan media sosial, ada dompet digital, ada e-commerce dan transaksi digital. Itu contoh ya. Contoh bagaimana kita selaku pengguna aktif harus tahu dari hulu ke hilir, nggak hanya cuma bisa makainya saja. Nah, pada pagi ini saya hanya ingin berbagi cerita tentang gimana sih caranya kita menjadi konten. Kita bisa bikin konten yang menarik. Kenapa ini saya ceritakan di sini? Karena adik-adik semua saya yakin sekali pasti punya media sosial ya. Pasti punya media sosial. Pertanyaan tadi, siapa yang ngajarin? Siapa yang mengenalkan? Apa tujuan bermedia sosial? Kenapa sih kita harus bermedia sosial? Kalau saya ikut-ikutan aja kan teman semua pada pakai misalnya. Nah, ini penting kita pelajari supaya bermedia digital, bermedia sosial juga menjadi bagian daripada kita belajar, menjadi bagian daripada kita berproses ya. Makanya harus dicoba nih teman-teman ya. Sejak kapan sih kita ingin kreatif di dunia digital ya? Sejak saat teman-teman semua, adik-adik semua mulai memiliki smartphone, mulai mengetahui beberapa manfaat-manfaat internet ya, harus dipahami nih. Lalu berikutnya kita harus mengenali jenis-jenis platformnya. Facebook berbeda dengan Instagram, Instagram berbeda dengan Twitter, Twitter berbeda dengan TikTok, TikTok berbeda dengan WhatsApp. Nah, teman-teman adik-adik semua harus paham itu, harus bisa membedakan. Kalau kita bikin konten tentang tulisan, saya ingin banyak, oh berarti pakainya Facebook. Saya ingin bikin video-video pendek aja yang lucu-lucu, oh di TikTok boleh, atau di Instagram Reels boleh ya. Jadi pahami semuanya. Berikutnya adalah, adik-adik semua, kita, para bapak ibu semua, coba deh diingat lagi. Sebetulnya kita bermedia sosial itu dalam rangka apa? Apakah kita hanya mengkonsumsinya saja ke bawah-bawah ya, sekedar butuh, tapi kita tidak pernah memulai kapan kita memproduksi konten, kapan kita memproduksi sesuatu di dunia digital yang kemudian ada nilainya, ada value-nya. Contohnya misalnya gini, adik-adik semua di sini foto di depan gapura sekolah. Ya, bagi adik-adik semua mungkin itu biasa itu, tapi akan beda ketika fotonya sama tapi dikasih keterangan caption bahwa inilah sekolahanku ya, tempat aku dididik oleh guru-guruku, terima kasih guru-guru, atau inilah sekolahanku, tempat di mana aku menimba ilmu, inilah sekolahanku yang juara 1 di level nasional. Jadi ada value-value yang kita berikan. Jadi nggak hanya sekedar foto, nggak hanya sekedar kita scroll tanpa kita ikut kontribusi berkomentar gitu ya. Berikutnya adalah seberapa sering nantinya kita melakukan hal itu. Kalau sering, insya Allah jam terbangnya naik, maka kita akan terbiasa. Jadi pada akhirnya saya tidak mendorong teman-teman semua di sini untuk menjadi konten kreator karena itu ada fase yang berbeda. Tapi paling tidak kita menjadi biasa. Ya, jadi bisa karena biasa, membiasakan diri memproduksi konten-konten produk yang positif, yang memberikan value tambahan gitu. Nah, berikutnya adalah kita memahami, kita harus mengenal siapa sih audien kita, follower kamu itu siapa, follower saya itu siapa. Oh, follower saya banyaknya remaja. Oh, follower saya banyaknya anak sekolah. Oh, follower saya banyaknya anak-anak pelajar. Oh, follower saya biasanya orang-orang yang senang main game. Jadi harus dipelajari. Kenapa? Kalau kita sudah mempelajari itu, maka konten yang kita buat pun itu bisa kita kerucutkan, kita bisa tertargetkan, kita bisa tepat sasarankan. Ya, jadi nggak bisa asal share gitu ya. Nah, berikutnya adik-adik semua, ada beberapa tahapan dalam beberapa jenis konten seperti yang bisa kita lihat bersama. Di sini ada dokumentasi, ada informasi, ada edukasi. Contoh ya, misalnya tadi dokumentasi. Ini ada semua nih, misalnya Davina Ramdesta nih, misalnya sekedar foto ya. Tapi nggak diupload tapi nggak dikasih caption, berarti hanya dokumentasi. Tapi dikasih caption tambahan bahwa hari ini saya Davina siswa SMP sekian
sedang mengikuti kegiatan seminar literasi digital. Melalui kegiatan ini saya bisa mendapatkan pengetahuan tentang digital skill, tentang etika digital. Nah, itu berarti dokumentasi yang ditambah dengan informasi. Padahal fotonya sama nih sama fotonya Nike, sama fotonya Keila, sama fotonya Dinias. Tapi kok beda ya fotonya Davina nih? Oh, ternyata yang bikin beda ada captionnya, ada keterangan kegiatannya, ada tujuannya gitu. Contoh hal kecil ya, hal sederhana. Jadi kadang-kadang kita ini hanya perlu melakukan hal-hal yang sederhana dengan sebaik-baiknya, lalu lakukan secara konsisten. Nah, berikutnya adik-adik semua pahami beberapa jenis konten. Ada teks, ada suara, ada video, ada gambar. Suara misalnya berarti kita pakai platform yang menggunakan suara podcast. Ada video yang bersuara. Boleh nanti bisa diupload di YouTube, boleh diupload di Reels atau di TikTok. Dikasih teks, wah itu akan lebih bagus. Kita bikin video, ditambah suara, dikasih teks, itu akan lebih bagus. Nanti TikTok algoritmanya akan membaca ini. Nah, ini contoh ya, adik-adik semua, kita sebagai penikmat, kita sebagai pengguna media digital kadang tidak bisa membedakan mana karya desain yang bagus, mana karya desain yang jelek. Menurut kita itu sama aja. Yang kanan atau yang kiri, bagus yang mana? Sama aja, Pak. Karena apa? Karena kita tadi konsumtif, kita tidak pernah bisa memahami ini dari sisi keilmuannya. Misalnya warna jangan terlalu banyak, font jangan terlalu banyak, layout juga jangan terlalu banyak, supaya enak dilihat, nyaman dilihatnya. Kadang-kadang karena kitanya nggak paham, jadi udah sama aja Pak, kita nggak tahu gitu kan. Karya-karya digital kita bisa lakukan dengan berbagai platform yang saat ini sudah sangat familiar dengan kita. Mungkin ada di semua sudah sering nih, Keila, Despina Maharani nih, ini udah sering nih bikin konten ya di TikTok atau di Reels Instagram, kan pasti udah biasa ya pakai Canva, pakai VN, pakai Capcut. Nah, itu tinggal kalau bisa kita buat konten yang lebih dari sekedar dokumentasi, tapi ada informasinya, ada edukasinya ya. Berikutnya caption ya, ini merupakan salah satu hal yang penting supaya foto-foto kita benar-benar ada nilai tambah, supaya konten-konten kita entah itu foto, entah itu video ada nilai tambahnya. Ya, teman-teman nanti yang sudah bikin konten, perhatikan ini. Ada hashtag, ada headline, ada call to action. Hashtag pasti harus dibikin. Headline, judul. Jangan lupa kontennya dikasih judul, jangan sampai nggak ada judul. Lalu CTA, call to action. Kenapa? Karena setiap konten yang kita buat bisa kita jadikan alat untuk kita mengajak kebaikan, alat kita menjadi inspirasi gitu. Oke, selanjutnya ini contoh ya, caption kalau kita bisa bikin pengelompokan seperti ini, maka akan semakin mudah kita melakukan membuat caption dan hashtag. Kalau kita tidak petakan, kalau kita tidak pecah-pecah, nanti kita akan sulit. Berikutnya dalam membuat konten video misalnya, perhatikan beberapa hal berikut: transisinya, efeknya, musiknya, lalu apa yang kita tawarkan di video itu harus menarik di awal ya, karena orang follower, pengguna, teman kita di dunia maya 10 detik di awal kalau menurut dia nggak enak itu akan di scroll gitu. Kalau dari awal sudah enak, sudah menarik, bikin orang penasaran, nah dia akan betah berlama-lama. Durasi, perhatikan durasi ya, 30 detik, 1 menit, 2 menit. Nah, berikutnya yang paling penting lagi teman-teman semua, di akun sosial medianya apapun itu, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, mulai follow akun-akun yang isinya edukasi ya. Ada rubrik grafis, ada relawan TIK, ada nih Siberkreasi, ada literasidigital.id, ya, ada Kominfo. Itu nanti alam bawah sadar kita, pengetahuan kita akan penuh dengan hal-hal seperti itu, Kenapa? Karena tanpa kita sadari kita sedang membuka medsos, kita lihat konten-konten positif, maka kita akan terbawa positif gitu ya. Apalagi adik-adik semua ketika melihat satu trik, satu tips langsung dicoba, nah itu cakep, karena nanti langsung bisa ya. Oke, kesimpulannya yang pertama, adik-adik semua kita bersama-sama ya
ubah perilaku konsumtif menjadi produktif di internet. Ya, mulai berpikir, mulai cari tantangan. Masa saya bermedsos begini-gini aja sih, cuma scroll-scroll aja sih. Saya mau bikin konten, mau produktif gitu kan. Dan tidak ada istilah yang lebih hebat. Yang ada adalah yang lebih dulu tahu. Saya dengan adik-adik semua bukan berarti saya lebih hebat, tapi saya lebih dulu tahu, saya lebih dulu mencoba beberapa tutorial, saya lebih dulu praktek, saya lebih dulu sering melakukannya. Jadi saya lebih dulu masalahnya itu. Berikutnya, bangun lingkaran pertemanan yang membangun pengetahuan kemampuan baru. Kalau ada teman-teman yang apalagi ngebully ya, teman-teman yang sukanya ngebully, teman-teman yang mageran, malesan, teman-teman yang katakanlah toksik ya, teman-teman yang selalu membawa ke hal-hal yang negatif di konten media digitalnya, tinggalin ya. Tinggalkan. Kita punya hak untuk memilih siapa teman kita ya. Salah satu penyebab cyberbully ini katakanlah terjadi karena apa? Kita tidak ada alternatif dalam rangka mengembangkan potensi kita, dalam memberikan ruang kreativitas di dalam pikiran kita, dalam langkah-langkah kita. Makanya salah satu caranya adalah ini, kita daripada ngebully mending kita bikin konten bareng, daripada ngebully mending kita latihan desain grafis bareng, daripada ngebully capek-capek ngebully kita mendingan bikin lomba bareng, lomba mabar apapun itu. Berikutnya konsisten dan rutin produksi ya. Kontennya sering harus diproduksi, konsisten seminggu sekali lah, nggak usah setiap hari, seminggu sekali. Berikutnya adalah setiap kita tahu tips dan trik harus langsung segera dicoba, jangan nunggu-nunggu, jangan nanti aja, minimal di save dulu ya, masukin ke favorit, pas lagi ada waktu luang coba trik itu. Oke, adik-adik semua saya harap bisa dipahami, lalu adik-adik semua bisa langsung coba. Ya, kemampuan digital kita harus kita asah terus-terusan. Karena kita baru mempelajari satu trik, akan muncul trik-trik yang lain, jadi nggak ada habisnya. Kemampuan digital adalah gerbang masa depan kita semua adik-adik ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjut tanya jawab ya. Sekarang coba, selamat mencoba, selamat berkarya. Terima kasih. Bila ada kata dan kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf. Nanti kita lanjut ke tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Arifin atas paparan materinya tadi dari Pilar Kecakapan Digital. Sangat menarik dan bermanfaat tentunya bagi teman-teman yang sudah hadir hari ini. Nah, kalau menurut Pak Arifin nih Pak, kan sekarang bahkan kurikulum di sekolah pun lebih banyak menggunakan media digital ya, misalnya mau cari tahu informasi sesuatu atau mau ngerjain PR gitu ya. Jadi teman-teman terbiasa menggunakan media digital atau media sosial. Takutnya nih mereka malah kecanduan Pak main medsos dan media digital. Kalau menurut Pak Arifin ada nggak sih solusinya supaya teman-teman pelajar itu justru nggak kecanduan? Jadi ya mereka tetap bisa manfaatin tapi tetap tahu waktunya juga. Ya baik, terima kasih Kak. Kecanduan ya. Kenapa kecanduan? Karena sebetulnya kecanduan itu nggak hanya di media digital, ada hal lain juga. Ada orang yang katakanlah sampai lupa pulang kalau main. Ada semua nih misalnya, gue ngerasa lebih nyaman main sama si ini. Ya dia pulangnya harusnya jam 5 sore sudah pulang, dia terus gitu kan. Jadi salah satu faktornya adalah karena kita lupa diri. Jadi ada semua tuh kan harus misalnya kita jam 12 nih makan siang. Masa iya sih kita main game sampai lupa makan siang? Dampaknya apa nantinya? Dampaknya perut jadi kosong, teman-teman jadi berpotensi jatuh sakit karena fisiknya lemah. Atau misalnya main game sampai larut malam, padahal besok sekolah. Nah itu kan jadi teman-teman yang pertama untuk mencegah kecanduan adalah kita memahami, kita tahu apa fungsi daripada media digital. Ya, jadi media digital itu sampai kapanpun, siapapun, dimanapun itu hanya alat bantu. Gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin. Mungkin buat teman-teman yang punya pertanyaan juga untuk Pak Arifin, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Nanti akan dibahas oleh Pak Arifin di sesi Q&A. Bapak terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A ya.
Oke, teman-teman, itu dia tadi paparan materi yang pertama dari Pak Arifin dari Pilar Kecakapan Digital. Sebelum kita lanjut ke narasumber berikutnya, saya mau remind dulu nih untuk teman-teman netizen Asyik Indonesia untuk mengisi daftar hadir. Caranya gampang, pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran atau registrasi secara online pada link s.id/litik Jakarta Banten 078 dan mengisi link daftar hadir yang dapat diakses di s.id/litik Jakarta Banten 078 absen. Nanti sertifikat elektroniknya akan dikirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, kita lanjut ke narasumber berikutnya. Sudah hadir juga bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Bapak Ahmad Rofahan. Halo, selamat siang Pak Rofahan. Apa kabar? Selamat siang Kak Hirza. Alhamdulillah baik. Apakah suara saya terdengar jelas, Kak? Terdengar jelas, Bapak. Oh, oke. Siap. Siap. Hari ini Bapak mau bahas pilar keamanan digital. Mungkin nanti akan... Betul sekali. Oke, baik. Nanti akan dibahas oleh Pak Ahmad Rofahan bagaimana sih caranya kita supaya terhindar dari hal-hal atau kejahatan-kejahatan digital yang terjadi, terutama buat teman-teman yang aktif bermain di dunia digital. Kalau gitu, langsung kami persilahkan Bapak Ahmad Rofahan untuk membagikan paparan materinya dari pilar keamanan digital. Waktunya 15 menit, silakan Bapak. Baik, terima kasih Kak Hirza. Mohon izin teman-teman narasumber semuanya dan juga teman-teman pelajar. Perkenalkan, saya Rofahan. Sekarang saya bertugas sebagai jurnalis di metrotvnews.com atau medcom.id untuk wilayah Jawa Barat bagian timur di Cirebon Raya dan sekitarnya. Saya akan berbicara atau memberikan informasi terkait keamanan digital karena ya banyak sekali problem yang muncul dari ketidakpahaman kita terhadap bahaya di dunia digital, terutama teman-teman pelajar yang mayoritas mereka merasanya hanya bisa memanfaatkan saja tanpa mereka juga memahami resiko-resiko yang terjadi, karena apapun bisa terjadi di dunia maya ini. Ada kesalahan sedikit pun sangat bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang nanti itu akan memberikan efek negatif kepada kita. Oke, ini pentingnya keamanan digital. Kita harus di literasi digital ini kita harus memberikan pemahaman kepada semuanya bahwa banyak problem, banyak masalah yang terjadi, banyak resiko. Jangan sampai kita hanya menggunakan berbagai platform digital tanpa kita mengetahui resiko. Yang biasanya resiko itu terjadi karena sesuatu hal yang sepele, tapi karena kita belum paham dampaknya, maka kita akhirnya terjebak di masalah itu. Dan permasalahan itu bukan 1, 2, atau 3 kasus saja, tapi ribuan, bahkan mungkin jutaan kasus. Karena ketidakpahaman sehingga berdampak yang cukup fatal terhadap kita. Oleh karena itu, sesuai instruksi dari Pak Presiden dan juga diaplikasikan melalui program Kominfo, ada gerakan literasi digital. Menurut saya ini sangat bagus sekali, karena sudah saatnya kita paham terkait bagaimana bermain di dunia digital yang aman, terutama untuk pelajar. Nah, yang pertama yang harus kita benar-benar jaga di dunia digital adalah privasi online. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita menyebarkan informasi pribadi kita dengan mudah di dunia maya. Misalkan kita posting alamat lengkap, nomor telepon dan sebagainya, itu bisa memiliki resiko yang bahkan bisa sangat besar. Resiko sepelenya seperti ini, teman-teman mungkin sering mendapatkan spam, ada penawaran produk dan sebagainya. Dari mana mereka tahu nomor kita? Salah satunya ketika kita sering mempublikasikan itu. Atau tiba-tiba ada modus-modus penipuan yang dia kok tahu nama kita secara lengkap, alamat kita secara lengkap dan sebagainya. Itu salah satunya karena kita tidak bisa menjaga privasi kita dengan baik, terpublikasi di umum, sehingga itu bisa dijadikan alat untuk melakukan tindak kejahatan. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan ya tadi, tidak membagikan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, tidak mengirim foto atau video yang sensitif atau yang vulgar atau yang berbau pornografi. Karena banyak kasus yang
Itu pertama dampak awalnya berawal dari situ. Baru 1 minggu yang lalu saya melakukan liputan di Polres Cirebon terkait kasus tindakan pencabulan yang dilakukan oleh salah seorang pemuda terhadap pelajar SD. Jadi kasus pencabulan dilakukan oleh seorang pemuda pada pelajar SD. Mereka berkenalan melalui media sosial. Mereka berkenalan dengan media sosial dan merasa bahwa dalam obrolan itu baik-baik saja, sehingga mereka melakukan kopdar pertemuan. Ya, ketika pertemuan itulah akhirnya si pelajar SD itu menjadi korban pencabulan. Bahkan dia mengancam akan menyebarkan foto-foto yang sering dipamerkan ketika mereka berkomunikasi melalui media sosial. Nah, oleh karena itu, jangan sekali-kali kita melakukan hal tersebut. Itu akan memberikan dampak yang negatif bagi kita. Ketika tersebar ke orang yang tidak benar, maka itu akan menjadi melakukan tindak kejahatan. Kalau itu foto-foto yang mungkin tidak salah, tapi sedikit nyeleneh, itu nanti bisa jadi juga bahan bullying oleh teman-teman. Oleh karena itu, jangan gampang kita mempublikasikan foto pribadi kita, foto keluarga kita, dan sebagainya. Bahkan ada etika seperti ini, bahwa ketika kita mau mempublikasikan foto orang lain di media sosial kita, idealnya kita harus izin kepada orang tersebut. Apakah tidak bermasalah ketika dipublikasikan? Karena bisa saja gara-gara publikasi itu orang tersebut mendapatkan hujatan dan sebagainya, yang nanti arahnya ke cyberbullying. Jadi ini hati-hati, jangan menyebar, mempublikasikan foto atau video secara sembarangan. Yang selanjutnya, menghindari penipuan online. Ini penipuan online sangat besar sekali, hampir setiap hari ada saja kasus tersebut. Walaupun saat ini sudah sudah berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi adanya penipuan online, tapi tetap saja banyak korban dari penipuan online ini. Kenapa kok banyak korban? Karena pelaku itu selalu melakukan inovasi terhadap modus-modusnya. Ketika modus mamah minta pulsa itu udah ketahuan, maka mereka tidak menggunakan itu lagi, menggunakan modus-modus yang lain. Nah, seperti kasus yang kemarin saya tangani di Cirebon dan saya komunikasi dengan pihak kepolisian. Ada saudara yang sedang melaksanakan haji, tiba-tiba akun m-bankingnya bermasalah. Namun karena tidak paham bagaimana cara mengurusi atau membuka blokir dari akun m-banking itu, dia melakukan googling bagaimana cara membuka blokir aplikasi ini. Muncullah berbagai website dengan embel-embel nama bank itu. Misalkan Bank BRI atau BCA, padahal itu bukan akun resmi banknya. Ya, kalau akun resmi banknya bisa kelihatan lah ya, hanya BRI, misalkan .co.id. Kalau itu panjang banget, hanya ada BRI-nya saja. Karena tidak paham, akhirnya dia ngeklik website tersebut dan sangat yakin bahwa itu adalah pusat bantuan dari BRI. Nah, disitulah dia mengeluarkan semua data pribadi dan juga data rahasia, termasuk username dan password akun m-bankingnya. Karena merasa bahwa itu adalah helpdesk atau pusat layanan bantuan dari bank yang menyediakan. Akhirnya yang terjadi apa? Akun WhatsApp-nya itu diambil alih oleh orang lain, m-bankingnya juga dikuras oleh orang lain. Nah, inilah pentingnya literasi digital. Di sini kita harus paham, harus bisa membedakan mana akun situs perbankan yang resmi dan tidak resmi, mana WhatsApp dari akun perbankan resmi yang tidak resmi. Karena tadi korban yang tadi itu tiba-tiba dapat WhatsApp, dapat WA dari akun mengatasnamakan Bank BRI. Nah, padahal kalau misalkan masih muncul angka di akun tersebut, itu bukan akun resmi. Karena kalau akun resmi sudah nggak muncul angka, nggak muncul nomor telepon. Munculnya ya tulisan saja BRI sama centang. Tapi kalau misalkan foto profilnya BRI dengan centang, tapi munculnya masih angka,
itu merupakan akun-akun penipuan. Dan karena tidak paham, kembali lagi, karena literasinya belum sampai, akhirnya di komunikasi WhatsApp itu dia membongkar semua data pribadinya dan juga username, password dan sebagainya, karena merasa sedang ditolong oleh pusat layanan bantuan. Nah, inilah hati-hatinya penipuan online, ya. Harus melakukan verifikasi keaslian situsnya. Kalau kita belanja di toko online, kita lihat komentar-komentarnya, testimoninya bagus nggak? Jangan hanya melihat harga murah. Harga murah biasanya penipuan atau mereka main kata-kata. Apalagi sekarang triknya begini, harga misalkan 2.500 sampai berapa, tapi yang 2.500 itu ternyata barangnya itu cuman jepit rambut atau apa, padahal yang ditulis di situnya adalah kamera misalkan. Kamera harganya 2.500, tapi ternyata terselip di dalamnya ada gambar jepit rambut yang harganya 2.500. Nah, ini modus-modus seperti ini harus diwaspadai oleh teman-teman semua, terutama teman-teman pelajar yang sekarang lagi mulai gandrung-gandrungnya untuk berbelanja secara online. Kita harus menggunakan akal pikiran yang jernih. Kira-kira rasional nggak nih harganya segini? Kalau nggak rasional, kayaknya ini terlalu murah banget. Nah, ini jangan sampai kita membelinya. Kalaupun teman-teman mau coba-coba, ya teman-teman harus membelinya melalui situs yang resmi, karena itu kan nanti bisa dikembalikan. Kalau teman-teman transaksinya melalui medsos yang biasa, tanpa ada perusahaan yang memfasilitasi seperti rekening bersama, maka kita tidak bisa mengajukan komplain. Ada lagi modus lagi bahwa nanti dia dikirim menggunakan akun yang berbeda. Contohnya begini, teman-teman membeli barang dalam situs tertentu. Nah, di situs itu sebenarnya barangnya belum diproses. Terus tiba-tiba barangnya datang. Nah, itu jangan sampai kita yakini bahwa barang yang kita terima itu benar-benar barang yang sesuai dengan spesifikasi. Karena itu sebenarnya dikirim menggunakan dikirim secara pribadi dengan barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Karena apa? Ketika kita nanti sudah membuka, tidak bisa komplain. Kenapa tidak bisa komplain? Karena sebenarnya barang yang melalui transaksi kita sebenarnya belum diproses. Jadi modus itu, penipuan itu sangat banyak, sehingga kita harus hati-hati. Terutama kita harus menggunakan akal pikiran kita yang jernih. Kalau kita bisa menggunakan akal pikiran kita yang jernih, minimalnya bisa agak mewaspadai, agak curiga, oh kayaknya ini nggak masuk akal banget ya begini. Nah, itu yang pertama deh, sebelum yang lain. Menjaga keamanan digital saat belajar jarak jauh. Belajar jarak jauh emang bisa berdampak bahaya, bisa aja. Karena apa? Banyak sekali kasus ketika kita sedang Zoom meeting dan sebagainya, terus alamat Zoom-nya atau link Zoom-nya itu terpublikasi dengan masif, sebar banyak orang yang di luar circle kita yang masuk. Nah, orang masuk di Zoom kita merasa bahwa yang di dalam adalah orang-orang kita semua. Tiba-tiba dia ngirim link phishing, link untuk menguasai akun-akun kita. Kan kita nggak paham, kirain circle kita, ternyata bukan. Nah, itu juga kita harus waspada. Apalagi sampai kita tuker-tukeran username dan password, ini bahaya sekali. Ya. Dan perlu dipahami ada juga aplikasi untuk mengontrol aktivitas gadget ataupun komputer kita dari jarak jauh. Jadi kalau kita sudah terkoneksi dengan aplikasi tersebut, ya orang itu bisa melihat segala apa aja yang ada di dalam komputer kita, yang ada di handphone kita, bahkan bisa mengoperasikan komputer kita itu mau diapain, handphone kita mau diapain. Nah, itu. Selanjutnya jaringan WiFi. Nah, kita teman-teman pelajar kan biasanya nyari gratisan nih. Ada yang gratisan, mumpung gratisan, terus akses segala macam. Nah, ini harus diwaspadai juga oleh kita, bahwa jaringan WiFi yang terbuka, yang gratis,
itu malah merupakan jaringan WiFi yang tidak aman, sangat bahaya. Karena apa? Ketika pemilik WiFi itu berniat jahat, mereka bisa merekod atau merekam semua aktivitas yang kita lakukan, mulai dari teman membuka akun media sosial, mereka bisa tahu username dan passwordnya, apalagi sampai mengetahui akun dan username perbankannya. Nah, oleh karena itu, ketika kita memang terpaksa menggunakan akses jaringan publik, tetap kita jangan menggunakan jaringan publik itu untuk mengakses sesuatu yang sensitif, aktivitas sensitif seperti perbankan, atau misalkan kamu punya akun email itu terkoneksi dengan beberapa akun lainnya. Nah, ini juga harus hati-hati. Sekarang bahkan infonya bukan cuma WiFi, tapi juga tempat charger handphone juga bisa seperti kayak gitu di wilayah-wilayah publik. Nah, ini makanya perkembangan teknologi juga selain menghasilkan sesuatu yang positif, pasti muncul sesuatu yang bisa merugikan. Agar kita tidak menjadi korban dari hal-hal yang merugikan itu, nah kita harus pahami langkah-langkahnya. Salah satunya yaitu melalui literasi digital yang saat ini kita ikuti bersama. Selanjutnya password. Nah, untuk menjaga akun kita agar tidak mudah dikuasai oleh orang lain, tentunya kita harus bisa mengamankan itu. Mengamankannya dengan cara apa? Minimalnya yang pertama adalah jangan memberikan password kepada orang lain. Sekarang masih banyak loh orang-orang yang bikin password, terus passwordnya ditaruh di balik handphone. Apalagi parahnya ATM terus pinnya ditaruh di belakang. Atau password username-nya banyak nempel di tembok. Ini kan terbuka sekali, ini cukup bahaya. Oleh karena itu bikinlah password yang jangan mudah ditebak. Kira-kira tidak familiar lah. Yang familiar apa sih? Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, tanggal lahir, nama wilayah, dan sebagainya. Kalau mau menggunakan nama wilayah harus dikombinasikan. Misalkan nama wilayah saya passwordnya mau Cirebon, tapi misalkan E-nya 3, terus O-nya 0, nanti tambahin tanda seru dan sebagainya. Nah, ini jangan sampai tanggal ulang tahun dan sebagainya. Gunakan password yang kuat dan unik setiap akun. Password yang kuat dan unik itu merupakan kombinasi dari huruf besar, huruf kecil, terus juga ada angka dan simbol. Simbol itu tanda pagar, tanda petik dan sebagainya lah ya. Simbol banyak, ada tanda seru dan sebagainya. Rutin melakukan pergantian password. Idealnya kita rutin melakukan pergantian password, sama halnya seperti kita pakai pakaian dalam kita gitu kan. Kalau nggak ganti-ganti kan nggak enak juga. Nah, ini kita rutin melakukan pergantian password. Khawatir akun kita sebenarnya sudah pernah terbobol oleh orang lain tanpa kita sadari. Karena apa? Karena kadang-kadang akun kita terbobol itu bukan karena lengahnya kita, tapi lengahnya pihak ketiga. Contohnya, saya login ke salah satu online shop dengan email. Nah, suatu saat hacker itu bobolnya adalah online shopnya, bukan akun sayanya. Yang dibobol adalah online shopnya. Nah, gara-gara akun online shop pusatnya terbobol, maka secara tidak langsung itu juga mereka bisa membobol data-data pribadi milik daripada konsumen yang sudah terdaftar di akun online shop tersebut. Oleh karena itu kita harus bisa melakukan pengawasan terhadap akun kita, ini udah terbobol belum dan sebagainya, harus cek. Nah, sosial media. Kalau untuk sosial media, tadi kita berbicara masalah bullying, ada karakter orang-orang yang memang doyannya ngebully. Orangnya nyebelin, mereka kalau misalkan saya posting status di komen ngomong gak enak dan sebagainya. Kalau kamu merasa nggak nyaman dengan orang itu, lebih baik kamu blokir. Atau kamu, kalau dia minta pertemanan jangan di-confirm. Atau gunakan pengaturan privasi. Saya setiap posting misalkan, nggak boleh orang ini ngelihat. Baik itu di WA, di status WA, Facebook, dan sebagainya. Itu nggak apa-apa. Biar kita melakukan komunikasi di sosial media itu melakukan komunikasi yang sehat.
Jangan menerima permintaan pertemanan dari orang yang tidak kenal. Idealnya seperti itu. Kalau nggak kenal, jangan diterima. Tapi kalau kamu yakin itu tidak berdampak bahaya dan kamu bisa meminimalisir ketika mereka mau melakukan hal-hal yang tidak baik, kamu bisa menyetopnya, nggak ada masalah. Tapi untuk hati-hati, lebih baik kita menerima orang-orang yang kita kenal. Gunakan pengamanan ganda seperti penerapan autentifikasi dua faktor. Ini untuk menjaga perangkat kita. Dari awal itu kan untuk bisa membobol itu pertama dari perangkat, kedua dari username dan password. Oleh karena itu semuanya harus dijaga. Idealnya menggunakan autentifikasi dua faktor. Ya. Terus gunakan media sosial secara bijak. Karena apa? Jangan kira cyberbullying itu tidak memberikan dampak hukum atau konsekuensi hukum. Sekarang ada hukumnya. Orang yang melakukan cyberbullying, ketika hal itu bisa dibuktikan, maka itu bisa masuk ranah hukum, bisa dilaporkan ke polisi. Sekarang bukti cyberbullying kan gampang, tinggal screenshot. Atau kalau memang ada rekaman video, ada foto dan sebagainya, itu bisa dijadikan. Itu bisa dilaporkan. Nah, coba kalau misalkan ada hal tersebut terjadi di wilayah teman-teman di sekolah, coba komunikasikan dulu dengan gurunya. Biasanya ditangani oleh guru BK. Ketika di level sekolah tidak ada penanganan yang serius, barulah teman-teman bisa berkomunikasi secara langsung dengan aparat penegak hukum. Agar hal-hal seperti ini tidak terus-menerus terjadi. Karena di sekolah itu bukan berbicara mengenai siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa berprestasi. Selanjutnya, aplikasi dan perangkat lunak. Ketika teman-teman memiliki aplikasi dan aplikasi itu minta diupdate, update. Kenapa menyarankan untuk diupdate? Karena seperti ini. Ketika ada sebuah aplikasi minta diupdate, itu membuktikan aplikasi itu memiliki celah yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Sehingga ketika diupdate tujuannya apa? Untuk menutup celah-celah itu yang memungkinkan bisa menghasilkan bahaya bagi kita. Ya. Yang selanjutnya, jangan download aplikasi dari sumber yang tidak dipercaya. Misalkan kita mendownload dari bukan dari Play Store dan sebagainya. Ini bahaya karena tidak semuanya aman. Bisa-bisa ternyata itu hanya pancingan saja. Mereka menyaruh membuat aplikasi mirip dengan WhatsApp dan sebagainya, ternyata bukan. Hanya untuk menanamkan tanda kutip CCTV di perangkat kita sehingga mereka nanti bisa menguasai handphone ataupun akun-akun kita. Kesimpulannya adalah keamanan digital adalah tanggung jawab kita bersama. Dan yang terpenting adalah ketika kita mau aman di dunia digital, kita jangan menunggu kita menjadi korban. Sebelum kita menjadi korban, kita harus mengantisipasinya dan jangan hanya menyerahkan keamanan digital itu kepada pemerintah atau penyedia layanan saja. Tapi kitanya yang harus mulai. Contoh gampangnya, baru saja terjadi 1 minggu yang lalu di sebuah desa di Garut, 400 orang tiba-tiba didatangi oleh bank dan mereka dianggap berhutang. Padahal mereka tidak merasa pernah mengajukan pinjaman sama sekali. Ini bukti bahwa ada kesalahan dalam menyimpan data pribadi kita, baik itu data pribadi secara fisik ataupun data pribadi secara digital. Nah, oleh karena itu, ayo kitanya yang harus memulai untuk menjaga keamanan kita, baik itu keamanan digital ataupun digital. Mungkin itu Kak Hirza yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rofahan atas paparan materinya tadi dari pilar keamanan digital. Sangat menarik ya buat teman-teman netizen Asyik Indonesia juga. Nah, kalau saya punya pertanyaan buat Pak Ahmad Rofahan, mungkin Bapak sering dengar juga akhir-akhir ini banyak sekali scam yang bentuknya tuh penawaran kerja atau freelance gitu. Nah, mirisnya kalau saya lihat di TikTok itu banyak banget orang yang ikutan freelance tersebut karena memang di awal-awal si penipu ini beneran transfer uangnya. Jadi kita disuruh mengerjakan beberapa tugas dulu, terus kita ditransfer uang, nanti lama-lama kita disuruh deposit kayak gitu. Kalau tanggapan Bapak seperti apa ya? Karena masih banyak banget orang-orang yang tergiur untuk ikutan. Benar. Jadi pertama gini, karakter orang-orang kita itu adalah mereka pengen bekerja mudah tapi penghasilan besar. Sehingga ketika ada peluang seperti itu mereka pasti ngejar. Kedua, memang kondisi
mencari pekerjaan di beberapa wilayah agak kesulitan, sehingga mereka akhirnya tergiur dengan masalah itu. Kasus yang disampaikan Kak Hirza kan marak juga di Cirebon, seperti kasus yang bikin teh itu kan, Iya. bikin teh, ya kan, bikin teh. Awalnya mereka berapa bungkus nanti dapat berapa, tapi akhirnya ngajak orang untuk deposit. Ya kayak skema Ponzi gitu sebenarnya sih main uang yang dia dapat itu uang dari orang yang dijeblosin sama dia juga sebenarnya. Nah, Oke. sebenarnya modus-modus seperti ini kan kita akan pahami kalau tadi kita update informasi. Itu kan kasus lama sebenarnya. Tapi karena mereka tidak update informasi, literasi digitalnya juga masih belum maksimal, akhirnya mereka kurang memahami itu. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa pelaku kejahatan itu selalu mengupdate tuh. Ketika begini udah ketahuan, wah ini sih sekarang yang namanya mama minta pulsa orang nggak udah percaya banget, udah nggak ada yang ngirim, udah dihirauin lah gitu loh. Karena apa? Karena itu udah ketahuan banget. Oleh karena itu mereka ganti modusnya dengan cara ngirimin link PDF, paket, undangan dan sebagainya. Nah, literasi digital ini salah satunya mengupdate perkembangan itu sehingga teman-teman nantinya tidak menjadi korban. Ini tadi rasional nggak sih dengan kerja begitu dapat gaji yang gede? Nah, ketika nggak rasional itu berpotensi bahwa itu merupakan hal-hal yang bohong dan juga nanti akan berdampak negatif bagi kita. Mungkin itu Kak Hirza. Oke, jadi kitanya juga harus ikutan update juga ya Pak Ahmad Rofahan ya? Benar sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Rofahan. Nanti kita ketemu lagi di sesi Q&A ya Pak ya. Buat teman-teman Baik yang punya ya. pertanyaan untuk Pak Ahmad Rofahan dari Pilar Keamanan Digital, boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Nanti 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik akan mendapatkan saldo dompet digital atau e-wallet. Nah, sebelum kita masuk ke narasumber yang terakhir, saya mau remind dulu untuk teman-teman netizen Asyik Indonesia, jangan lupa mengisi link daftar hadir sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektronik. Linknya sudah ada di kolom komentar, bisa langsung dicek di sana ya teman-teman ya. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Kita lanjut ke narasumber yang ketiga, sudah hadir juga bersama kita hari ini. Langsung saja kita sambut Ibu Gina Desiana. Halo, selamat pagi Bu Gina, apa kabar? Pagi, kabar baik. Kak Hirja sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Hari ini kita mau bahas soal budaya digital ya Bu. Mungkin nanti akan dijelaskan juga oleh Ibu Gina Desiana bagaimana sih kita sebagai warga negara Indonesia dalam berinteraksi, berperilaku, dan juga berkomunikasi dalam dunia digital dengan tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kalau gitu langsung saja kami persilahkan Ibu Gina Desiana untuk memberikan paparan materinya dari Pilar Budaya Digital. Waktunya 15 menit, silakan Ibu. Ya, siap Kak Hirja. Sudah muncul Kak Hirja? Sudah Bu. Terima kasih Kak Hirja kesempatannya. Hari ini kita akan berdiskusi terkait apa sih? Hari ini kita akan coba berdiskusi terkait budaya bermedia digital. Apa sih dan bagaimana sih cara kita menghentikan cyberbullying? Hari Senin pergi ke karnaval, ku ingin tamasya. Selamat Hari Anak Nasional untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Selamat Hari Anak Nasional buat adik-adik di sini, buat teman-teman yang ada di sini. Yuk kita jadi generasi anak Indonesia yang kreatif, yang inovatif ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gina Desiana. Saya adalah pengurus dari Relawan TIK Provinsi Jawa Barat. Saya juga merupakan kreator game board Dolanan Yuk, yaitu game board terkait literasi digital. Dan founder dari Goleti, yaitu gerakan online belanja komoditi dan narasumber di beberapa kegiatan seperti Makin Cakap Digital, Pandu Digital, dan pendamping untuk UMKM. Nah, buat teman-teman yang mau berkomunikasi dengan saya atau masih habis acara ini nih, masih pengen tanya, bisa melalui sosial media saya di @ginadesiana, atau buat teman-teman nih yang penasaran, kok kayaknya yang tadi dijelasin Pak Arifin, yang dijelaskan sama Pak Rofahan kok menarik ya gitu. Teman-teman juga bisa bergabung di Relawan TIK, teman-teman bisa kepoin sosial medianya gitu. Di situ biasanya ada tips-tips terkait gimana sih caranya kita belajar asik
terus bagaimana terhindar dari cyberbullying gitu. Di sana teman-teman juga bisa dapat insert tambahan gitu. Oh, ternyata dunia teknologi itu keren ya, ternyata ada bahayanya juga. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi di website atau sosial media di Relawan TIK. Nah, buat teman-teman nih di sini kayaknya tadi saya melihat ada banyak banget nih adik-adik yang kreatif-kreatif ya gitu. Banyak banget yang punya gambar-gambar keren. Nah, saya dengan teman-teman dolanan.id kita mengembangkan game board yaitu permainan terkait literasi digital. Awalnya kenapa sih bikin kayak gini? Karena kecemasan gitu. Karena saya pribadi melihat kok banyak hoax ya gitu. Gimana ya caranya adik-adik kita biar tahu kalau ini tuh hoax loh gitu. Nah, kita kemas dalam bentuk permainan teman-teman gitu. Kita sambil main, sambil belajar. Oh, ternyata hoax itu seperti ini. Oh, ternyata bahaya cyberbullying itu seperti itu gitu. Nah, teman-teman ini bisa jadi inspirasi juga nih buat teman-teman yang suka gambar, yang suka desain gitu. Kita bisa buat produk, kita bisa buat konten yang menarik juga gitu. Untuk apa sih? Untuk kita banjiri ruang digital ini dengan hal-hal yang positif tentunya. Nah, hari ini mau bahas apa sih? Bahas terkait budaya bermedia digital. Budaya bermedia digital itu apa sih gitu? Nah, teman-teman, budaya bermedia digital itu bagaimana kita sebagai individu kita bisa membaca, menguraikan atau membangun gitu wawasan kebangsaan terkait nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika ya. Kita masukkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus bagaimana caranya kita memiliki pengetahuan-pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Menjadikan hal itu sebagai landasan kita untuk berada di dunia digital ya teman-teman. Terus kita juga harus menjadi pelaku digitalisasi kebudayaan. Caranya gimana? Nah, nanti kita coba sharing ya gitu. Gimana sih caranya gitu. Terus kita juga harus mencintai nih produk dalam negeri dan mengetahui hak-hak digital tentunya. Nah, di sini nih siapa nih yang pernah pernah menjadi korban cyberbullying? Mungkin di sini ada Dimas, ada Umar juga, ada Dava, mungkin pernah menjadi korban cyberbullying. Nah, apa sih Kak Gina cyberbullying itu? Tadi Pak Fikri sempat cerita ya terkait cyberbullying itu apa gitu. Cyberbullying itu yaitu pembulian atau perundungan tapi menggunakan teknologi teman-teman gitu. Teknologinya seperti apa sih? Teknologinya bisa melalui email, sosial media atau teks gitu. Emang dampaknya sebahaya apa sih gitu? Dampaknya luar biasa bahaya ya teman-teman. Itu bisa menyebabkan kita cemas, depresi, atau tadi juga bisa menyebabkan bunuh diri ya gitu. Pak Rofahan sempat cerita ya terkait bahaya cyberbullying itu bisa menyebabkan seseorang bunuh diri gitu. Nah, artinya apa sih? Artinya kita yuk mulai pikirkan tindakan kita yang ada di dunia maya ini. Ingat ya teman-teman, bisa memiliki konsekuensi nyata pada kehidupan orang lain. Kita tadinya hanya komentar biasa aja, hanya komen biasa aja. Kita ngerasanya kayak gitu, itu hanya biasa aja kok Kak Gina, hanya komen di postingan dia gitu. Kita anggap biasa, tapi ingat teman-teman, hal itu bisa berdampak pada kehidupan orang lain. Orang lain akan merasa, kok dia ngebully saya ya, kok dia kepoin saya sampai segitunya ya gitu. Ingat teman-teman, yuk mulai dari sekarang kita biasakan untuk saring dulu sebelum sharing. Sabar dulu sebelum sebar. Jadi yuk mulai bersabar dulu. Konten apa saja sih yang perlu kita sharing, konten apa saja sih yang tidak perlu kita sharing. Ingat ya, kita punya batasan-batasan ya di ruang digital ini gitu. Terus tanda-tanda cyberbullying itu seperti apa sih gitu. Ingat ya teman-teman, kita ngerasa kita nggak melakukan bullying kok gitu. Cyberbullying itu menyebabkan hal apa sih buat teman-teman kita gitu. Ingat teman-teman kita yang merasa terkena bullying, dia akan merasa cemas ya teman-teman saat dia melihat sosial medianya gitu, saat dia melihat handphonenya, dia merasa cemas, aduh saya takut nih, takut sama Irfan nih,
Irfan suka komen-komen di sosial media saya gitu. Saya takut nih, ada Dimas juga nih, aduh gimana ya, itu akan menimbulkan kecemasan teman-teman untuk teman kita gitu. Dia kadang sampai menangis, terus kadang juga dia jadi depresi ya teman-teman. Gara-gara apa sih? Gara-gara komentar kita yang kita anggap itu biasa. Nah, terus gimana sih caranya menghentikan cyberbullying itu? Ada beberapa cara ya teman-teman untuk menghentikan cyberbullying. Nah, misalnya caranya dengan cara apa sih gitu? Kalau kita merasa kita tidak nyaman dengan komentar teman kita, udah biarin aja, jangan membalas gitu. Kenapa sih dibiarin aja? Kenapa sih nggak usah dibales? Kan kita kesel ya, kita emosi ya gitu. Dia udah komen-komen. Ingat teman-teman, tadi Irfan yang suka komen-komen di postingan kita. Dia sebenarnya merasa happy kalau kita bereaksi, kita merespon gitu. Dia merasa, oh berarti dia kesel nih sama aku. Nah, semakin kesal kita terpancing, emosi kita terpancing, dia akan terus melakukan cyberbullying, teman-teman. Terus kalau misalnya itu merasa sangat mengganggu, teman-teman kumpulkan bukti percakapannya atau pesannya gitu. Untuk apa sih? Untuk kita bisa laporkan teman-teman. Tadi Pak Rofahan sempat cerita ya, gimana sih caranya melaporkannya. Kita bisa hubungi guru atau di sekolah ada BK gitu. Terus kita juga bisa menghubungi aparat polisi atau penyedia layanan internet gitu. Terus kita juga tadi sudah diajarkan ya bagaimana cara mengatur privasi kita ya di sosial media kita gitu. Siapa aja yang boleh lihat, siapa aja yang enggak gitu. Siapa aja yang bisa menghubungi kita, bisa komentar ke kita, siapa aja kita bisa atur teman-teman. Itu hak kita loh gitu. Kita bisa lakukan itu. Terus kita biasakan untuk melihat konten-konten yang positif ya gitu. Kenapa sih harus melihat konten yang positif? Karena algoritma di sosial media kita, di gadget kita akan mengikuti kebiasaan kita. Kalau kita biasa melihat konten-konten positif, yang muncul pun akan konten-konten positif. Misalnya tadi ada ada Dimas yang suka ngelihat bola misalnya, pertandingan bola, algoritma sosial media dia akan menampilkan tentang bola gitu. Kenapa? Ya karena algoritma membaca kebiasaan kita. Nah, terus kalau ada cyberbullying, kita harus laporkan kemana sih gitu. Kalau ada yang dibully, kita lapornya kemana sih? Reportnya kemana gitu. Ingat teman-teman, pastikan ya untuk mengumpulkan bukti-bukti, memberikan informasi yang lengkap dan jelas. Itu harus ya teman-teman, kumpulkan bukti-bukti yang kuat bahwa itu terjadi pembulian. Nah, lapornya kemana? Kita punya patroli cyber ya teman-teman gitu. Kita bisa laporkan di sini, atau teman-teman mau langsung datang ke kantor polisi jika merasa itu sudah terlalu meresahkan, itu juga bisa teman-teman. Atau Kominfo juga punya loh teman-teman aduan konten. Teman-teman nih yang merasa suka dibully atau dapat kabar bohong atau penipuan, itu juga bisa di aduan konten, bisa melalui email atau WhatsApp dari aduan konten juga bisa, atau di sosial media mereka di aduan konten juga bisa. Teman-teman bisa laporkan di situ dan nanti akan dibantu dan ditanggapi teman-teman. Nah, kita tuh punya apa sih sebenarnya? Tadi juga sempat disinggung ya sama Kak Hirja gitu, terkait apa sih? Terkait Pancasila. Sebenarnya Pancasila ini bisa dijadikan landasan teman-teman untuk kita berada di ruang digital ini gitu. Ingat ya teman-teman, cyberbullying ini merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, terutama nilai keadilan dan persatuan. Kenapa sih bertentangan gitu? Karena keadilan itu mengajarkan kita untuk berbuat baik tanpa membedakan siapapun. Mau itu teman kita, mau bukan teman kita, mau rasnya apapun, agamanya apapun, kita tidak boleh membedakan teman-teman. Dan Pancasila juga mengajarkan kita terkait persatuan. Bagaimana sih cara kita untuk menghargai dan menjaga persatuan bangsa Indonesia ini sendiri. Terus mengajarkan untuk kita gotong royong dan demokratis. Untuk apa sih? Untuk kita bisa saling membantu, bekerja sama. Terus kita juga bisa memberikan keputusan-keputusan yang adil. Kita juga bisa menghargai hak asasi orang lain ya teman-teman. Terus
kalau kita, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita melihat bullying terjadi di sekitar kita gitu. Kita melihat teman kita dibully, apa sih yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus berempati ya teman-teman. Berempati itu apa sih Kak Gina? Empati itu yaitu kemampuan kita untuk merasakan, memahami perasaan teman kita gitu. Caranya gimana? Caranya dengan kalau ada teman dibully, kita jangan nambahin membuli ya teman-teman. Kalau teman-teman di WhatsApp grup ngirim stiker, ngirim emot-emot yang berbau pembulian, jangan kita tambahin teman-teman. Biasanya kita malah sering nambahin ya gitu. Jangan sering nambahin. Kita belajar untuk berempati. Gimana sih rasanya teman kita kalau dia dibully? Gimana sih rasanya teman kita kalau dia tidak nyaman gitu. Terus kita juga harus menghargai privasi orang lain ya. Tadi Pak Rofahan sempat cerita ya terkait gimana sih pentingnya privasi ini. Harus seperti apa sih menjaga privasi orang lain itu. Terus biasakan untuk meminta izin. Kalau teman kita meminta nomor guru kita misalnya. Minta dong nomor telepon Ibu Ani gitu. Kita harus izin dulu ke Bu Ani. Bu Ani boleh nggak kalau nomor Bu Ani di-sharing? Biasanya kita asal main sebar-sebar aja ya teman-teman. Hati-hati ya teman-teman, itu bisa berpotensi untuk pencurian. Hacker-hacker bisa bekerja di situ. Jadi yuk mulai biasakan untuk menghargai privasi orang lain dengan meminta izin. Terus kita juga harus apa sih? Harus bijak bersosial media. Tadi sempat dibahas ya terkait kecanduan, gimana sih caranya. Yuk kita harus biasa membatasi waktu gitu. Di mana kita harus belajar, di mana kita harus mabar, di mana kita harus menggunakan gadget kita. Yuk batasi waktunya. Terus biasakan juga memilih konten yang positif. Karena apa? Yang tadi saya cerita ya, terkait algoritma yang ada di sosial media kita nantinya. Kemudian hindari juga menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Nah, teman-teman nih, siapa yang suka menyebarkan hoax di sini gitu. Yuk biasakan untuk apa? Saring dulu sebelum sharing. Terus sabar dulu sebelum sebar. Ingat gitu. Wah, aku ingat nih pesan Kak Gina terkait apa sih? Oh, aku harus sabar dulu nih sebelum sebar. Sebelum publish aku harus sabar dulu. Verifikasi dulu. Itu infonya benar nggak? Infonya boleh di-sharing nggak? Terus perhatikan juga privasi dan keamanan akun kita ya teman-teman. Kalau kita ngerasa saat kita publish ini ternyata malah banyak haters, itu juga harus hati-hati ya teman-teman. Kita juga harus pikirkan dampak dari postingan kita. Terus kita juga harus menjadi apa sih? Menjadi bagian dari solusi teman-teman. Caranya gimana? Kita harus menjadi generasi muda yang berani untuk melaporkan, berani untuk berbicara. Kalau anak zaman sekarang bilangnya, yuk berani speak up. Kalau ada apa sih? Kalau ada pembulian di sekitar kita. Ingat ya teman-teman, kita harus berani untuk bicara. Tadi ya udah punya bukti nih yang cukup, bukti yang kuat, bukti yang jelas gitu. Kita harus berani melapor gitu. Terus bangun juga kesadaran. Ingat ya teman-teman, kita nggak boleh bully. Kenapa sih bully itu nggak boleh? Karena dampaknya seperti ini gitu. Nah, yuk bangun kesadaran di circle kita dulu aja. Di circle teman-teman dekat kita dulu aja. Oh, ternyata kita nggak boleh saling bully nih gitu. Ingat ya, tindakan sekecil apapun yang kita lakukan akan berdampak perubahan besar. Oh, hari ini aku nonton webinar nih tentang pembulian, tentang cara buat konten. Kasih tahu nih teman yang lain, atau enggak kasih tahu orang di rumah kita. Oh, ternyata bahaya pembulian itu seperti itu. Itu hal kecil yang kita lakukan, tapi akan membuat perubahan dan dampak besar ya teman-teman. Nah, yuk mulai dari sekarang kita biasakan untuk menghargai perbedaan. Indonesia tercipta dengan keberaneka-ragamannya, memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita beda-beda, tapi kita tetap satu ya, kita tetap Indonesia. Ingat ya teman-teman, budaya digital, budaya Pancasila, menjadikan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita berada di dunia digital. Yuk wujudkan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi karakter atau panduan kita untuk beraktivitas di ruang digital itu sendiri. Nah, terus bagaimana sih caranya Kak Gina untuk membangun kesadaran tentang cyberbullying ini? Tadi ya, Pak Arifin udah sharing ya terkait bagaimana cara membuat konten. Nah, sekarang tugas teman-teman
ngapain sih? Buat aja dulu. Aduh, nggak ada ide Kak Gina. Webinar hari ini bisa menjadi ide nih buat teman-teman. Gimana sih caranya membuat konten? Tadi udah diajarin juga, oh saya nggak bisa buat video Kak Gina. Bisa teman-teman bikin poster, ilustrasi, atau gambar-gambar lucu. Atau sekarang bisa buat short, reels, yang pendek-pendek aja dulu gitu. Atau kita juga bisa diskusi nih sama teman-teman kita enaknya bikin apa ya setelah ini kita banjiri ruang digital kita dengan konten apa ya gitu, dengan konten yang baik tentunya gitu. Biar apa sih? Biar konten-konten nggak baik tertutup sama konten-konten baik kita. Di sini ada berapa orang? Ada 300-500 orang banjiri setiap hari ruang digital kita dengan konten baik. Lama-lama konten nggak baiknya nggak akan ada dengan sendirinya kok teman-teman. Terus kita juga bisa kok ngadain workshop, seminar, webinar seperti kali ini gitu. Kita bisa cerita, dapat insight, dapat inputan baru gitu dari narasumber, dari teman kita sendiri. Oh ternyata buat konten kayak gini ya. Ternyata cara buat konten itu gampang kok. Segampang apa sih? Nah, kakak admin mungkin bisa dibantu nih. Sesimpel ini loh cara buat konten, nggak ribet. Nah, kakak admin bisa dibantu. Nah, ini teman-teman semoga bisa menjadi inspirasi. Sederhana itu ya teman-teman, membuat konten nggak perlu gambar yang bagus banget kok gitu. Yang penting tersampaikan ya informasinya. Jadi apa sih kesimpulan kita hari ini? Ingat ya teman-teman, dunia digital adalah dunia kita sekarang ini. Yuk mari mengisinya dengan menjadikan ruang digital ini menjadi ruang untuk kita berkarya, menjadikan kita anak-anak yang bisa membanjiri ruang digital ini dengan konten-konten yang baik. Kita tinggalkan jejak digital baik kita ya teman-teman. Nanti suatu saat saya akan ingat Fikri itu siapa? Fikri itu adalah konten kreator asik yang suka sharing tentang ilmu-ilmu terkait literasi digital. Yuk kita tinggalkan jejak digital baik kita di ruang digital ini. Nah, bagi teman-teman nih yang masih penasaran, kok seru ya bermedia digital itu, teman-teman juga bisa download modul budaya bermedia digital di literasidigital.id atau follow IG dari Siberkreasi. Di sana teman-teman bisa belajar terkait budaya bermedia digital itu apa sih gitu. Nah, sebelum saya tutup nih presentasi saya hari ini, saya tutup dengan kata-kata cantik dari Ibu Gina Rahmalia. Kata-kata cantiknya apa sih? Dalam hidup ini kita harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Hirza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gina atas paparan materinya tadi dari Pilar Budaya Digital. Sangat menarik tentunya dan bermanfaat buat teman-teman yang sudah hadir hari ini. Ibu Gina ngomongin soal budaya digital. Kan kalau di Indonesia, kan Indonesia itu negara yang demokratis, di mana setiap orang punya hak yang setara, terutama dalam bermedia digital. Pertanyaannya buat Ibu Gina, menurut Ibu Gina apa saja sih batasan-batasan
yang perlu kita ketahui dalam berpendapat di media sosial untuk menjaga supaya tidak saling hina dan terjadi perpecahan di masyarakat Indonesia ini? Kalau saya Kak Hirza ya, saya patokannya selalu diri saya sendiri gitu. Kalau saya mau memposting sesuatu atau berkomentar sesuatu di akun siapapun atau di postingan siapapun, saya selalu berpikir, kalau itu terjadi pada saya nyaman nggak ya gitu. Saya merasa keberatan nggak sih gitu. Kalau saya merasa, oh itu saya keberatan, berarti itu batasan kita untuk tidak melakukan itu. Nah, buat adik-adik di sini, itu kan hanya posting atau komentar di sosmed teman kita kok gitu. Nah, kalau adik-adik merasa kayak, aduh saya nggak nyaman digituin teman kita, nah kita nggak usah lakuin itu gitu. Jadi batasannya cukup berkaca pada diri kita. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman, kita jangan melakukan hal yang sama. Mungkin seperti itu Kak Yirza. Oke, jadi ukurannya diri kita sendiri ya Bu ya. Kalau kita merasa nggak nyaman, jangan lakukan. Intinya jangan nyubit kalau nggak mau dicubit gitu ya. Betul banget Kak Yirza. Oke, terima kasih Ibu Gina. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ketemu di sesi Q&A ya Bu ya. Buat teman-teman yang punya pertanyaan untuk Ibu Gina Desiana, boleh ditulis pertanyaannya di kolom komentar yang tersedia. Setelah ini kita akan bahas di sesi Q&A. Tapi sebelum itu, saya mau remind dulu nih, buat teman-teman netizen Asyik Indonesia, jangan lupa mengisi link daftar hadir. Linknya ada di kolom komentar. Nanti linknya diklik dulu, baru mengisinya lewat link ya teman-teman ya. Mengisi daftar hadirnya melalui link s.id/litik Jakarta Banten 078 absen sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat elektroniknya. Nah, setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A karena teman-teman sudah mendengarkan paparan dari ketiga narasumber kita. Kita buka sesi Q&A-nya. Saya akan bacakan 3 pertanyaan yang paling menarik. Yang pertama boleh ditampilkan Kakak. Dari Kak Nur Faizah. Untuk Pak Muhammad Arifin, saya ingin bertanya, kan kita sudah mencoba untuk menghentikan cyberbullying, tapi mereka tetap belum berhenti untuk membuli di media sosial. Nah, bagaimana cara untuk memberitahu atau menghentikan mereka lagi dalam perilaku cyberbullying yang ada di media sosial, yang jumlah pelaku bullyingnya banyak? Karena kan yang media sosial seperti di TikTok atau Instagram pasti kan banyak yang melakukan cyberbullying, kan banyak netizennya. Bisa dicontohkan pemain SEA Games Mobile Legends Kamboja, kan mereka gagal, terus mereka dihujat habis-habisan oleh netizen. Nah, bagaimana cara menghentikan netizen itu untuk tidak menghujat pemain itu? Terima kasih. Silakan Pak Arifin. Iya. Cyberbully itu kan awalnya bully di dunia nyata. Bully di dunia nyata. Saya nih dengan Bu Gina misalnya teman-teman kecil, SD bareng, SMP bareng, karena saking akrabnya ya kita bully sehingga akhirnya si bully itu menjadi kebiasaan. Ah, dasar gendut, Dut kamu kemana aja Dut? Nah, misalnya gitu ya. Tapi kemudian pola-pola itu pindah ke ranah digital. Nah, yang harus disadari oleh teman-teman, cara menyadarkannya adalah teman-teman harus memahami dunia digital itu beda sama dunia nyata. Kalau dunia nyata, tadi ada latar belakang, misalnya saya dengan Ibu Gina Desian ini karena teman kecil, jadi terus kita lagi kumpul bareng, terus kita, misalnya saya ngebully Bu Gina, gendut kamu mau kemana? Terus Bu Gina ngebales, pendek kamu mau kemana gitu, karena dalam konteks itu mungkin bisa saja nggak ada masalah, tapi ketika di dunia digital, kita nggak tahu percakapan saya dan Bu Gina ini di media sosial dilihat oleh banyak orang. Itu yang bikin beda. Jadi berikan pemahaman itu kepada netizen ya, bahwasanya komentar kalian itu tidak mewakili pribadi. Komentar kalian, komentar netizen yang kasus Kamboja itu tidak mewakili pribadi. Meskipun namanya nama akun pribadi, tapi oh ini yang komentar siapa nih? Oh ternyata orang Indonesia. Akhirnya mau nggak mau mewakili Indonesia. Pun sama dengan kasus-kasus lain, yang saling bully ini anak-anak pelajar gitu ya, tapi padahal pribadi, tapi akhirnya yang ke bawah-bawah nama sekolahnya juga. Jadi cara menghentikannya tidak ada cara lain selain daripada kita melawan tuh mengkampanyekan hal-hal agar bully tidak dilakukan. Misalnya gini, ada yang komentar, kita melihat di depan mata kita
ada komentar orang membuli. Kita harus berani, kita harus turut berani melawan, kita harus balas komentar itu. Ini termasuk cyberbully loh, kalau bisa jangan dilakukan. Jadi kalau kitanya diam, ya berarti dunia digital kita dipenuhi dengan cyberbully kalau kitanya diam gitu ya. Gitu sih. Jadi kita harus terlibat secara langsung, gitu Kak. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin. Semoga terjawab ya Kakak Nur Faiza ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Dari Kak Imam Rahmadan untuk Pak Ahmad Rofahan. Sebagai siswa tentang keamanan digital. Sebagai siswa, cara mengatasi keamanan setiap tugas yang salah satunya menggunakan teknologi sudah melakukan setiap keamanan. Siswa lebih dituntut untuk lebih pro dengan medsos atau teknologi. Satu sisi ingin mencoba untuk kreatif dengan dunia teknologi, tapi takut akan suatu kebocoran tersebut. Menurut Bapak, bagaimana kami sebagai siswa untuk melakukan keamanan, terutama sekarang keamanan dalam menyimpan segala kreativitas siswa, atau kata lainnya terhindar dari pelaku plagiarisme? Terima kasih. Silakan Pak Ahmad Rofahan. Oke, menurut saya jangan sampai ketakutan bahwa karya kita digunakan oleh orang lain tanpa izin menjadi kita mandek untuk berkarya. Menurut saya lakukan saja karya-karya yang teman-teman bisa publikasikan sebanyak-banyaknya. Soal ketika nanti teman-teman ada yang nggak nyaman karya tersebut diplagiat, ditiru atau digunakan oleh orang-orang, digunakan ulang oleh orang lain, maka kan sebenarnya sudah ada aturannya mengenai hak cipta dan sebagainya. Jadi jangan sampai itu, karena memang karakter orang juga beda-beda. Ada yang orang yang ketika dia mempublikasikan di internet, di media sosial karya-karyanya, malah mereka mengizinkan, sok silakan kamu mau pakai juga, berarti karya saya lebih terkenal. Ada, tapi ketika kalian tidak mengizinkan, tinggal di DM, diomongkan secara baik-baik, bahwa kalau misalkan mau menggunakan karya saya, maka nanti dicantumkan alamat misalkan medsos kitanya. Tapi kalau tidak mengizinkan sama sekali, tinggal sampaikan. Tapi jangan sampai hal itu malah mencegah kita untuk berkarya. Jadi lebih mendahulukan ketakutan, akhirnya merusak kreativitas kita. Menurut saya kreatif tetap, publish tetap, tinggal teman-teman mau menerapkan aturan yang seperti apa. Maunya nggak mau ditiru, ya tinggal diomong. Ketika orang yang mau niru, diomong. Jangan ditiru. Seperti itu sih menurut saya, simpelnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad Rofahan. Semoga terjawab ya Kakak ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Dari Kak Yahya Dwika untuk Ibu Gina Desiana. Bagaimana cara untuk berkembangnya era digital seperti ini? Banyak konten menarik yang dapat diakses oleh semua kalangan. Banyak juga konten yang membahas tentang beragamnya budaya Indonesia yang dapat membuka wawasan kita tentang perkembangan kebudayaan Indonesia. Tetapi dengan munculnya fenomena semacam itu, muncul budaya etnosentrisme yang menganggap budayanya lebih unggul daripada budaya lain, maupun lunturnya toleransi antar pengguna. Hal ini tentunya bertentangan dengan budaya Pancasila, terutama sila ketiga dalam bermedia sosial. Menurut Ibu, bagaimana cara yang dapat ditekankan maupun sosialisasi yang dapat dilakukan mengenai hal tersebut agar ke depannya tidak ada lagi warganet yang menjelekan budaya lain, dan strategi apa yang bisa dilakukan karena saat ini belum terlalu banyak pembelajaran maupun kesadaran berbudaya digital baik yang diterima oleh masyarakat? Terima kasih. Silakan Ibu Gina. Ya, keren banget ya pertanyaannya ya Kak Yahya ya gitu. Gimana sih caranya gitu ruang digital kita itu dibanjiri oleh konten-konten yang kurang baik nih gitu. Konten-konten yang kayaknya rasis banget gitu. Caranya gimana? Caranya kita buat konten untuk menjelaskan hal tersebut gitu. Indonesia itu beragam, bineka tunggal ika gitu. Kita bersatu dengan keragaman loh gitu. Walau kita bahasanya beda-beda, bahasa daerahnya, tapi kita tetap Indonesia kok gitu. Caranya gimana? Caranya dengan kita membuat konten yang menjelaskan gitu. Misalnya gitu, oh kok itu kayaknya ngejelasinnya tentang Jawa banget gitu. Yang ini kok Sunda banget gitu. Caranya gimana? Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah melihat konten dari Alfie Rev.
Nanti mungkin bisa habis acara ini bisa searching ya di YouTube Alfi Rap. Kontennya seperti apa sih? Dia membuat semua semua budaya Indonesia menjadi satu dalam kontennya gitu. Dan itu keren banget. Itu dinotis sama masyarakat dunia gitu. Ternyata Indonesia itu dengan keragamannya itu dia masih bersatu kok, masih Bhinneka Tunggal Ika kok gitu. Nah, tugas kita apa? Yuk kita belajar mulai sekarang. Yang tadi Pak Arifin bilang, mulai aja dulu. Sesederhana apapun konten yang kalian buat, banjiri ruang digital ini dengan konten-konten baik, sehingga konten yang nggak baik, konten yang kurang, menurut teman-teman kurang asik gitu, kita banjiri dengan konten asik dari netizen asik. Bisa ya? Semangat ya, yuk mulai konten hari ini dari hal yang sesederhana yang teman-teman bisa. Mungkin kayak gitu Kak Irza. Oke, baik. Terima kasih Bu Gina. Semoga terjawab ya Kakak ya. Teman-teman, itu dia tadi pertanyaan netizen Asyik Indonesia yang telah disampaikan oleh para narasumber kita. Semoga jawabannya bisa mewakili seluruh pertanyaan peserta yang hadir pada Zoom hari ini. Karena sudah tiba juga di penghujung acara, saya ingin mengundang kembali para narasumber untuk memberikan kiat-kiatnya sebagai closing statement dari masing-masing pilar. Yang pertama saya akan minta Bapak Muhammad Arifin, silakan Bapak satu kalimat. Satu kalimat ya. Mulai coba produktif di berbagai platform digital, jangan hanya konsumtif saja. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin. Berikutnya kita dengarkan closing statement dari Pak Ahmad Rofahan. Silakan Bapak. Suaranya belum, masih di mute ya Pak. Oke, mari kita jaga pribadi kita, jadi ribet. Mari kita jaga data pribadi kita dengan baik. Itu aja sih. Oke, baik. Terima kasih. Yang terakhir kita dengarkan closing statement dari Ibu Gina Desiana. Silakan Ibu. Kalau dari saya, yuk jadikan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kita berada di ruang digital. Ingat, Indonesia itu kaya, Indonesia itu berbudaya. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada para narasumber yang telah berbagi kiat-kiatnya dalam tema hari ini, yang tentunya sangat bermanfaat buat teman-teman netizen Asyik Indonesia. Untuk memperjelas, saya mau kasih resume sedikit ya dari diskusi kita hari ini. Jadi kecakapan digital ini perlu sekali kita ketahui bersama ya teman-teman, terutama sekarang kita hidup di zaman yang semuanya serba pakai internet. Karena secanggih-canggihnya internet atau teknologi seperti dua mata pisau, ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Dampak positifnya kita sebagai pelajar bisa dengan mudah cari tahu informasi apapun untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Tapi dampak negatifnya banyak sekali kejahatan-kejahatan digital yang terjadi, salah satunya cyberbullying. Makanya dalam berinteraksi di dunia digital, kita harus lebih berhati-hati dan lebih waspada. Yang paling penting, jangan percaya pada siapapun yang kita temui di internet. Dan selalu ingat bahwa kita semua adalah manusia sekalipun berada dalam dunia digital. Jadi ikutilah aturan yang ada seperti dalam kehidupan nyata. Pengguna internet ini asalnya dari macam-macam negara, punya perbedaan bahasa, budaya, dan adat istiadat yang harus kita hargai. Sebagai warga negara Indonesia, dalam berinteraksi di dunia digital, kita harus tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Oke, saya ingin mengucapkan juga selamat kepada 10 pemenang saldo dompet digital. Ini 10 orang dengan pertanyaan yang paling menarik. Boleh ditampilkan, Kakak? Yang pertama kita punya Kakak Trina Ayu, Kak Karlina Sari, Kak Anisha Rahmadani, Kak Rama, Kak Nur Faizah, Kak Imam Rahmadan, Kak Muhammad Zami, Kak Daniar, Kak Yahya Dwika, dan Kak Siswanti. Selamat kalian berhak mendapatkan saldo dompet digital. Bagi para pemenang, mohon menginformasikan data yang mengirimkan data yang diperlukan kepada tim admin melalui direct message yang ada di Zoom. Itu dia acara Makin Cakap Digital 2023 di segmen pendidikan wilayah DKI Jakarta, Banten, dan sekitarnya dengan tema cyberbullying. Apa itu dan bagaimana cara menghentikannya?
Sebelum acara saya tutup, saya mau remind sekali lagi untuk teman-teman netizen asyik Indonesia, sebagai syarat mendapatkan sertifikat elektronik, kalian harus mengisi link daftar hadir atau absensinya. Linknya sudah ada di kolom komentar, nanti teman-teman bisa klik di sana linknya. Jadi pastikan teman-teman sudah melakukan pendaftaran dulu atau registrasi secara online pada link s.id/litikjakarta-banten 078, kemudian mengisi link absensi atau daftar hadir di s.id/litikjakarta-banten 078 absen. Nanti tinggal diklik aja ya teman-teman ya, linknya sudah ada di kolom komentar, tinggal diisi data dirinya. Nanti sertifikat elektroniknya akan kami kirimkan ke email masing-masing setelah acara ini selesai. Oke, terima kasih atas partisipasi netizen asyik Indonesia serta para narasumber kita hari ini. Ada Pak Vicky Antonio, Pak Muhammad Arifin, Pak Ahmad Rofahan, dan Ibu Gina Desiana. Terima kasih atas paparan yang diberikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam literasi digital. Akhir kata, saya Hirza Zanuba, pamit undur diri, selamat siang, dan sampai jumpa di acara Makin Cakap Digital 2023 berikutnya. Terima kasih semuanya. Hey, hari ini, mulai hari ini, jangan lepas kesempatan di depan mata. Bebas mencari yang jadi inspirasi, bebas mencipta apa yang disuka. Telusuri, terus telusuri, bacakan tanda tanya dalam sanubari. Oh, temukan kuncimu tanpa ragu lagi. Masa depanmu penuh warna-warni. di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Jangan lagi, oh janganlah lagi, tampilkan yang berbeda dengan jati diri. tiada lagi perundungan tak henti. Mari berlari bersama menggapai mimpi. Di dunia maya kita semua punya cerita. Di dunia maya kita semua bisa berkarya. Oh, selama dunia masih berputar, Selama hati masih berdebar, semakin cakap kita, beri yang terbaik tentunya. Oh, 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 oh. Meski kadang tak pasti, ada yang baiknya dihindari. namun ku percaya kita pasti bisa menilai lebih bijaksana. Di dunia maya Kita semua punya cerita. kita semua bisa berkarya, Punya cerita. bisa berkarya. Di dunia maya kita semua punya cerita.